Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finari Saryani. Saya dari SMA 1 Majalaya dan LPTK Universitas Prof. Dr. Muhammad Hamka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta untuk ketua murid silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Selesai. Udah disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Cuaca cukup panas hari ini? Panas ya, tapi itu tidak mematahkan kalian ya untuk terus belajar fisika. Nita? Ada? Oke, Ikra? Oke. Ilham? Ada. Muhammad Ilham? Nabila? Nggak ada. Laura ada. Naila Ija? Hadir. Novita? Rehan Bayu? Ratna Pratiwi? Revani Tadio? Rizky Pratama? Sakila? Sefira? Siti Zulfa? Kita mulai pelajaran. Ibu ingin melihat minat literasi dan numerasi dari kalian ya. Jadi Ibu akan bagikan soal-soal sebelum kita belajar mengenai gelombang bunyi, yaitu resonansi. Akan membahas ke gelombang bunyi karena kemarin kita sudah membahas mengenai besaran-besaran gelombang mekanik ya. Kita bahasnya bab resonansi. Nah, ada yang masih ingat besaran apa aja yang ada di gelombang? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Andre, apa aja besarannya? Untuk apa sih belajar yang namanya gelombang bunyi? Nah, kalian sebagai makhluk ciptaan Tuhan punya telinga? Ya, dua-duanya berfungsi dengan baik? Alhamdulillah. Ya, jadi kenapa berfungsi dengan baik adalah salah satu nikmat dari Allah ya, sehingga kalian bisa membedakan yang namanya bunyi ya. Ada bunyi yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah, ada yang nyaring. Apakah selalu dalam bermain alat musik ya harus dengan barang-barang yang mahal dan berbasis digital? Menurut kalian? Tidak ya. Barang-barang sederhana pun bisa menghasilkan bunyi. Capaian yang mau Ibu kasih ke kalian adalah menerapkan konsep dari gelombang bunyi dan gelombang cahaya ya. Terus Ibu akan adakan yang namanya model PJBL atau Project Based Learning. Jadi kalian akan secara berkelompok diberikan sebuah proyek gimana sih atau caranya sih. Nah, nanti ya terhadap sebuah masalah yang Ibu kasih ke kalian. Nah, tujuannya adalah kalian dapat meningkatkan yang namanya minat literasi ya, jadi dan numerasi. Sekarang Ibu ada yang namanya 4 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pertanyaan mendasar. Jadi Ibu akan berikan yang namanya masalah kepada kalian yang harus kalian selesaikan dengan model proyek ya.
model proyek diselesaikan, terus nanti yang namanya mendesain ya sebuah proyeknya itu gimana, terus membuat yang namanya jadwal pembuatan proyek ya. Lalu yang sekarang adalah monitoring keaktifan dan perkembangan kalian ya. Jadi Ibu nanti akan lihat nih dalam pembuatan proyek kalian itu bagaimana apakah muncul yang namanya kreativitas kalian yang terbaik. Kita mulai pertemuan pertama hari ini mengenai yang namanya pertanyaan mendasar. Coba dibuka, oke boleh sambil dinyalakan, coba sambil dinyalakan apa yang ada di dalam daftar tersebut. Ya video Itu coba. lucu, Ada yang apa? Lucu karena apa? ada komedinya. Komedinya dari segi apa? Yang muncul dari Oh, yang muncul dari tanahnya. Berarti kalian melihat ada bapak-bapak pakai topi petani ya. Dia melakukan yang namanya komedi, yaitu memainkan musik tapi menggunakan bahan-bahan sederhana. Nah, kira-kira nih kalau misalkan kalian dalam posisi si bapak-bapak petani itu ya, bisa nggak kalian ngebantu Pak, kita sebut saja Pak Tono ya, Pak Tono untuk mempunyai sebuah alat musik yang sederhana sehingga dia tidak perlu capek-capek lompat sana, lompat sini ya. Nah, kalian coba, bisakah kalian memikirkan atau membantu Pak Tono tersebut? Sistemnya adalah berkelompok. Silakan Ibu bagi, berarti tadi total ada 33. Oh sorry, satu sakit berarti ada 32 ya. Nah, mangga dibagi menjadi 5 kelompok yang berarti masing-masing sekelompoknya terdiri dari 6 atau 7 kelompok. Oke, kelompoknya Ibu bagi ya, sesuai dari abjad ya, atau sesuai dari absen. Berarti kelompok 1 dari Ajeng sampai Ayu, terus kelompok 2 berarti dari Cantika sampai Ilham, kelompok 3 dari Muhammad Ilham sampai Novita, kelompok 4 berarti dari Raihan sampai Siti Zulfa, kelompok 5 berarti dari Suryadi sampai Yayu ya. Oh, Jaina belum ya. Mohon maaf, Jaina berarti masuk ke kelompok 1 aja ya, Jainal ya. ya. Ini berarti kelompok gimana? Ini. Kita next ke yang namanya desain perencanaan produk. Jadi tolong nih untuk membantu Pak Tono pasti perlu adanya perencanaan. Nah, kira-kira di lembar kerja peserta didik itu ditulis ya, kira-kira perencanaan produk apa sih yang mau kalian buat sesuai sama tadi pertanyaan yang sudah kalian jawab. Kesimpulannya apa? Jadi boleh ini global sendiri, ini global sendiri ya. Itu mah posisi nyaman terserah kalian. Oke? Ya, coba dilihat lagi masalah yang dihadapi sama Pak Tono ya. Mempersiapkan itu Bu. Terus ini masalah yang tadi dialami oleh Pak Tono ya. Oke, sok. Berarti silakan ditulis ya. Yo, ini gimana nih untuk menjawab pertanyaan yang di bawah sudah? Udah lagi diproses. Oke, lagi diproses ya. Ketika kalian sudah mendesain perencanaan produk, nanti tolong dibawa ke Ibu ya, masing-masing ke kelompok ke depan. Oke, kalian cerita
mau bikin alat musik dari bahan bekas ya. Berarti kalau kayak gitu Ibu punya pertanyaan nih, alat bahan bekas seperti apa? Bekas seperti apa ya? Nanti tolong dijawab. Terus mempermudah, tujuannya untuk mempermudah memainkan alat musik. Nah, berarti dengan cara apa? Biar mudah gitu ya. Cara menjadi mudah ya kira-kira. Terus waktu pengerjaannya Senin 22 Januari 2024. Oke, prosedurnya berarti pertama merumuskan masalah dulu. Oke, tadi masalahnya sudah ada ya, yaitu Pak Tono kesulitan menentukan alat musik, terus menentukan produk yang akan dibuat, yaitu alat musik sederhana dari bahan bekas. Oke, mencari alat. Nah, kira-kira alatnya kalian cari di mana? Mungkin di lingkungan masyarakat, bukan kan bahan bekas gitu, bekas kayak makanan-makanan, bekas botol. Diperlukan. Terus yang keempat, melakukan percobaan. Nah, percobaannya mau gimana berarti? Mungkin kayak percobaannya diisiin air gitu, terus percobaannya kayak kita nyanyiin lagu apa gitu yang bakalan cocok sama pas sama nada ini. Oke, berarti kalau kayak gitu rencana ya. Rencana menggunakan botol apa? Menggunakan botol kaca ya? Tadi katanya botol kaca. Nah, botol kaca kan macam-macam. Jelasin ya. Ya. Terus, nah sama lagu yang akan dinyanyikan. Nah, oke. Bang seperti apa? Nanti dijawab ya. Oke, sip. Nanti juga ditulis ya, memperbaiki desainnya. Oke, sip. Ini untuk kelompok 1. Jangan lupa untuk ditulis ya. Sip. Diukur dulu. Diukur apanya? Ukur ketinggian air pada gas. Oke, berarti rencana kalian nada tuh ada berapa? 8. 8. Do, si do. Nah, berarti dari ada do rendah, ada do tinggi ya. Nah, berarti kalau misalkan do rendah, ada do tinggi, berarti kira-kira kalian rencana mau gimana? Airnya terus rendah. Oke, berarti kalian sudah mencari tahu informasi dulu ya mengenai tangga nada. Oke. Bu, leher. Boleh nggak?
gimana sih apakah bisa berfungsi atau tidak. Oke, untuk sistemnya berarti dari kelompok 1 sampai kelompok 5 menampilkan pertama produknya, habis itu menampilkan video ya. Ibu sudah menugaskan kalian untuk membuat video mengenai alat musik atau produk yang udah kalian buat. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Mangga dipersilakan untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ibu, jadi awalnya tuh kan dari jadi Ibu kayak nanya-nanya gitu di rumah apakah ada botol marjan bekas. Jadi di rumah tuh ada, tapi pas dilihat fotonya ternyata beda-beda. Suara yang beda-beda. Kalau main juga berbeda-beda. Ini kan ini do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau di kalau pelajaran do, ini kan ini fa, sol, la, Re, di, fa, sol, la, si, do. Nah itu dia. Masanya itu ada kendala nggak sih? Ya kendalanya ini sempat ada miskomunikasi dari ukuran botolnya yang di datanya adalah 6 diameternya 6 tapi aslinya tuh 6,5 diameter jadi harus diulang lagi 2 kali tapi bisa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 menyediakan nomor penghubung pacu menggunakan alat musik sederhana. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. yang praktiknya itu sudah jadi bahwa alat sederhana pun bisa menjadikan alat musik yang bisa didengar oleh masyarakat. Terus ada lagi? Dari bukan mudah dapat tidak hanya juga lebih dibanding beli alat musik Pertama, alat musik itu dapat dibuat dari bahan-bahan yang sederhana. Terus juga yang jelas ya, dari perbedaan penyaringan dipengaruhi oleh apa aja? Ukuran dari kedua botolnya. Terus ketebalan. Terus itu kolom air dan kolom udaranya. Ya, terus apa lagi? Dari jenis botolnya. Oke, dari tadi Ibu mau meluruskan bahwa yang tadi pada bilang volume, bukan volume ya, tapi mengenai kolom air dan kolom udara. Ya.
Pernyataan satu yang lebih cocok adalah alasan yang B ya. Untuk yang nomor 2, manfaat dari resonansi. Apakah garpu utara yang beresonansi mengukur kecepatan perambatan bunyi di udara? Nah, untuk pernyataan nomor 2, alasan yang cocoknya adalah yang C. Ya, sementara untuk yang ketiga berarti sisanya ya. Berarti 3 untuk pernyataannya alasannya yang A. Hari ini Ibu akan berikan yang namanya refleksi. Jadi lebih saya memberikan kalian cermin ya, bagaimana pembelajaran fisika mengenai resonansi ya. Kita berdoa dulu sebelum kita pulang, dipimpin oleh KM. Ayo KM. Siap. Sebelum akhiri acara, baiknya kita berdua ke donasi dimulai. Selesai. Mari salam.